Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Nasionalisme diartikan sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Suatu bangsa tentu akan maju bila para pemudanya memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Sejarah Indonesia mencatat generasi muda selalu menjadi pelopor perubahan mulai dari zaman kolonialisme sebagai era reformasi. Salah satu peran generasi muda yang berkaitan dengan rasa nasionalisme di masa silam terlihat pada peristiwa nasionalisme di masa silam. Peristiwa Rengas Dengklok pada tahun 1945 yang merupakan upaya mempercepat kemerdekaan Indonesia. Ini para pemuda yang menculik Pak Soekarno itu. Tapi sebelumnya itu ada jiwa nasionalisme. B. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang merupakan organisasi pergerakan mahasiswa di Indonesia. Bukan. C. Reformasi 1998 yang merupakan upaya mengakhiri rezim Orde Baru dan membawa demokrasi di Indonesia. Ini kita cari lagi, ini juga masih belum. D. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang merupakan tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. E. Tragedi G30 SPKI pada tahun 1965 yang merupakan upaya menggagalkan gerakan komunis di Indonesia. Nah ini gerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini merupakan nasionalisme untuk menyatukan para anak muda, disatukan. Ini adalah nasionalismenya di masa silam. Lanjut nomor 2. Arhan merupakan seorang karyawan di toko batik keris. Suatu hari, ia melihat seorang pelanggan yang mencuri sepotong kain batik yang disembunyikan di dalam tas ranselnya. Bagi Arhan, tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran integritas dan ia ingin melaporkan temuannya kepada atasan. Namun pelanggan tersebut merupakan teman bermain futsal Arhan. Teman bermain. Ia sangat tidak ingin merusak hubungan pertemanan mereka. Sikap Arhan seharusnya adalah tidak ingin merusak hubungan pertemanan. Ini bukan TKP ya, ini TWK. A. Melaporkan temannya kepada atasan, tapi ia juga meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada temannya tersebut. B. Tidak melaporkan temannya kepada atasan, tetapi segera menegur dan meminta temannya untuk mengembalikan kain batik tersebut. Oke. Melaporkan temannya kepada atasan dengan memberikan bukti-bukti yang jelas meskipun temannya berpotensi marah kepadanya. Ini mengakibatkan hubungan Arhan dengan temannya renggang. Jadi nggak baik. Ini juga nggak baik. D. Tidak melaporkan temannya kepada atasan, tetapi ia juga mencuri kain batik serupa karena merasa iri dengan apa yang dimiliki temannya tersebut. Nah ini yang nggak bagus. E. Tidak melaporkan temannya kepada atasan dan lebih memilih untuk diam atau membela temannya karena merasa sayang dan setia kepada temannya tersebut. Nah ini nggak bagus ini. Jadi B jawabannya. Jadi meminta temannya untuk mengembalikan kain batik tersebut. Segera menegur. Nah, ini B. Lanjut nomor 3. Pasal 29 ayat 2 memberikan kebebasan warga negara untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya. Pasal tersebut juga merupakan penjabaran dari sila pertama di dalam Pancasila. Berikut ini yang merupakan pelanggaran hak pada sila pertama adalah sila pertama tentang ketuhanan. Nah, ini pelanggaran hak. A. Tidak memeluk agama atau ateis. Ini kewajiban kita sebagai
warga negara Indonesia harus beragama. Ini melanggar kewajiban. B. Mencari teman berdasarkan agama yang dianut. Nah, ini juga bukan. C. Bersikap intoleran terhadap kepada yang berbeda agama. Ini melanggar kewajiban. D. Tidak mau bekerja sama dengan yang berbeda agama. Ini juga bukan. Menghalangi orang lain yang berbeda agama untuk merayakan hari raya agamanya. Merayakan hari raya agama orang lain itu adalah haknya. Tetapi kalau kita menghalangi berarti melanggar hak orang lain untuk beribadah, untuk merayakan hari raya agamanya. E. Pelanggaran hak. Nomor 4. Tentukan padanan gambar berikut. Ini apa yang berbeda? Kita lihat. Ternyata ini hitam, ini hitam. Nah, ini berarti pindah ke sini. Kalau begitu, ini pindah ke sini. Kemudian ini pindah ke sini. Nah, berarti ini pindah ke sini. Berarti yang kiri, pojok kiri atas, ini putih. Ini bukan. Nah, ini putih. Nah, ini bukan, ini putih. Kemudian yang sini abu-abu. Ini bukan abu-abu, ini abu-abu. Ini bukan abu-abu. C jawabannya. Kita cek. Kita coba yang lain. Ini C ya jawabannya. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sana. Nah, berarti di sini ini pindah ke sini, ini pindah ke sana. Berarti di sini hitam, di sini ya seperti ini. Terus yang tengah tetap. Ya. Lanjut nomor 5. Tentukan gambar yang berbeda. Yang berbeda ini berbeda. Tetapi ini berbeda. Nah, berarti bukan itu. Kita cari 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, ini. Ini coba cek 1, 2, 3. Nah, ini berarti D jawabannya. Lanjut nomor 6. Tentukan kelanjutan gambar berikut. Kita cek yang ini dulu. Ini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oh, berarti ini berputar berlawanan arah jarum jam, perubahannya itu 45 derajat. Nah, berarti kan perubahannya itu seperti ini. 1, 2, terus awal pertamanya ini, sebentar. Pertama kan seperti ini. 1, nah ini yang ini ya. Terus 2, jelek. 1, 2. Yang ketiga ke sini, yang keempat ke sini. Berarti yang ini lurus ya. Yang ini kan lurus. Kelima berarti ke sini. Nah, mojok berarti. Ini mojok. Ini kok ke samping salah. Oh, ini kok ke sini. Kok beda apa sama dengan ini? Oh, ini salah, seharusnya ke sini. Nah, ini kok ke sini. Nah, ini salah ini. Berarti jawabannya antara A dan D. Yang beda apanya? Segitiganya. 1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba lihat. Ini 1, ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ini 1, 2, ini 2, ini 2, ini 3. Berarti di sini 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ini kok mana? Oh, ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4. Berarti ini 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3. Karena di sini 1, 2, 1, 2. Nah, berarti ini 3. Kan ini putih terus berubah menjadi hitam. Berarti ini putih berarti hitam. Nah, ini menjadi hitam. Lanjut nomor 7. Tentukan gambar yang sesuai. Ini di atas, ini di atas. Posisinya ini. Kita cek. Yang baris ini yang kedua. Ini ke atas, ini ke atas. Nah, ini miring berarti. Nah, ini dia. Berarti ini ke sini,
ini di sini, berarti ini nanti ke sini. Nah, ini bukan, nah ini bukan, ini bukan. Nah, berarti C jawabannya. Lanjut nomor 8. Andi sedang mengerjakan tugas akhir, ia telah mengumpulkan banyak data dan grafik, namun merasa kesulitan dalam menyusun slide yang efektif. Andi menemukan bahwa Canva memiliki banyak template yang menarik dan mudah digunakan. Di sisi lain, Google Slide memungkinkan kolaborasi yang mudah dengan teman-teman kelompoknya. Sikap Andi seharusnya adalah di sini Canva tampilan template-nya bagus, kemudian kalau Google Slide itu untuk kerja tim enak kalau Google Slide. Berarti sikap Andi seharusnya berarti yang menggabungkan antara Google Slide dan Canva. Nah, menggunakan Canva untuk semua slide karena tampilannya lebih menarik dan modern. Ini menggunakan Canva saja. Kalau B, menggunakan Google Slide untuk semua slide karena memudahkan kolaborasi dengan teman kelompok. Nah, ini pakai Google Slide saja. Kita cari yang dua-duanya dipakai. Menggunakan Canva untuk slide yang membutuhkan desain yang menarik seperti cover dan penutup, sedangkan untuk slide yang berisi data dan grafik menggunakan Google Slide. Nah, ini Canva dan Google Slide digunakan. Kita cari yang lain dulu. Meminta bantuan teman yang lebih mahir desain untuk membuat semua slide menggunakan Canva. Oh, ini nggak bagus. Membuat prototipe slide menggunakan kedua aplikasi tersebut untuk membandingkan hasil akhir dan memilih yang paling sesuai. Nah, ini nggak bagus ini. Berarti ini yang poin 5. C. Kemudian antara A dan B. Ya, ini ya kalau ingin mencari bagusnya, ya ini yang 4. Kalau mencari kerja timnya, ya ini yang 4 yang ini. Nah, ini undi-undi. A, B ini undi-undi. Terus kemudian kalau meminta teman, ini juga nggak bagus. Kalau minta teman, kita kan yang mengerjakan kok minta dikerjakan teman. Minta bantuan teman. Mana tadi? Ini 1, sedangkan ini membuat prototipe tapi kita kerja. Nah, kerja ya kita yang kerja gitu. Jadi ini 2. Lanjut nomor 9. Anda berprofesi sebagai seorang guru di sebuah sekolah negeri yang sedang mengadakan rapat guru untuk membahas perubahan metode pengajaran yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Saat Anda memberikan penjelasan tentang metode baru tersebut, salah seorang rekan guru menyanggah penjelasan Anda. Sikap Anda adalah kita memberikan penjelasan tentang metode baru tersebut. Salah seorang guru menyanggah penjelasan Anda. Nah, ini menyanggah. Seharusnya ya instruksi dulu. Berpikir bahwa seharusnya rekan Anda bisa mengangkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam rapat tim. Oke, bagus. B, menganggap hal tersebut wajar karena dalam rapat seharusnya komunikasi berlangsung dua arah untuk mendapatkan masukan dari seluruh anggota rapat. Tapi kita belum selesai memaparkan. Tiba-tiba akan instruksi. Nah, bukan sesuatu yang bagus itu. C, merasa bahwa rekan guru seharusnya mendengarkan penjelasan Anda terlebih dahulu. Nah, baru kemudian memberikan tanggapan. Nah, D, menganggap bahwa rekan guru tersebut ingin menyampaikan gagasannya juga pada saat Anda sedang berbicara. Ini nggak bagus, ini sedang berbicara. Berpendapat bahwa mungkin apa yang Anda jelaskan tidak sesuai dengan gagasan rekan guru tersebut dan hal tersebut sangat lumrah dalam diskusi. Ini juga nggak bagus. Berarti antara A dan C. Kalau yang C itu menyelesaikan dulu penjelasannya baru menanggapi. Kalau yang B ini angkat tangan, nah masih ada lah instruksi tetapi penjelasannya belum selesai. Berarti poin 5-nya adalah C, poin 4-nya itu A. Nah, sekarang kalau poin 5, 4 D
D ini menganggap bahwa rekan guru tersebut ingin menyampaikan gagasan, ini 3, terus ini 2. Nah, berpikir seharusnya ini menganggap hal tersebut wajar, ini 1 ini. Lanjut nomor 10. Anda memiliki seorang teman dekat yang baru saja bergabung dengan sebuah kelompok aktivis mahasiswa. Seiring perjalanan waktu, Anda mulai menyadari bahwa kelompok tersebut terlibat dalam beberapa tindakan yang kontroversial dan kegiatan yang mengarah pada radikalisme. Anda merasa khawatir terhadap teman Anda dan ingin mengambil sikap yang tepat. Sikap Anda adalah ini, radikalisme, aktivis mahasiswa. A. Menghindari teman Anda tersebut sepenuhnya karena Anda takut terlibat dalam aktivitas radikalisme. Ini nggak bagus, kita cuek kepada teman. B. Mencari kesempatan untuk berbicara dengan teman Anda tersebut dan mencari tahu lebih lanjut tentang aktivitas yang dilakukan oleh kelompoknya. Mencari kesempatan untuk berbicara. Nah, untuk berbicara dengan teman Anda tersebut dan mencari tahu lebih lanjut tentang aktivitas yang dilakukan. Oke, kita keep dulu. C. Melaporkan kelompok aktivis mahasiswa teman Anda. Melaporkan kelompok aktivis mahasiswa teman Anda kepada pihak kampus karena dianggap mencurigakan. Ini nggak peduli sama teman. Seolah-olah tidak peduli sama teman, cuek. D. Memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tersebut untuk memahami lebih dalam tentang tujuan dan aktivitas mereka. Ini jelek ini mungkin 1 ini. E. Menasihati teman Anda untuk berhati-hati dan memilih kelompok atau organisasi yang tidak terpapar oleh tindakan radikalisme. Oke. Antara B dan E. Kalau yang B mencari kesempatan untuk berbicara, kemudian mencari tahu lebih lanjut tentang aktivitas tersebut. Nah, ini poinnya 5 karena berbicara, kenapa, alasannya kenapa, masalahnya di latar belakangnya gimana. Nah, kita tidak serta-merta langsung menjudge. Jadi kita memberitahu, mencari tahu ini benar atau salah, mengklarifikasi benar atau salah. Nah, kalau yang E langsung menasihati tanpa ada mencari informasi lebih lanjut. Nah, ini poinnya 4 ini. Kemudian poin 3 langsung melaporkan. Nah, ini poin 3. Poin 4-nya menghindari. Nah, ini menghindari. Karena di ini poinnya 1 malah ikut. Nah, itu malah bahaya itu kalau ikut itu. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Oh iya, yang D tadi sebentar. Yang 10 ya, 10 jawabannya yang B. Oke, 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.